Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, beredar sebuah video di media sosial tentang seorang model cilik berumur 3 tahun asal Cina mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Dalam video tersebut, sang bocah dipukul dan ditendang oleh ibunya sendiri lantaran mengeluh kelelahan saat proses pemotretan. Sementara setiap harinya, ia dituntut melakukan pemotretan dari pukul 9 pagi hingga 6 sore dan telah meraup penghasilan 10 hingga 30 juta per hari. Peristiwa ini pun menuai kecaman dari publik karena menghukum anak dengan cara memukul dinilai sebagai tindakan tidak patut, bahkan dianggap melecehkan anak, terutama apabila diterapkan pada anak di bawah usia 5 tahun atau balita. Dalam jurnal yang diterbitkan Association for Psychological Science, para peneliti psikologi menemukan fakta bahwa anak-anak yang pernah mendapat kekerasan dan pukulan orang tuanya di usia balita cenderung menunjukkan perilaku yang lebih buruk pada usia 6 dan 8 tahun. Tak hanya itu, 2 hingga 5% anak yang kerap dipukul orang tuanya ketika bandel tumbuh dengan karakter depresif, bipolar, mudah cemas, anoreksia, hingga bulimia. Beberapa di antaranya bahkan mengalami gangguan mental yang lebih serius. Itu sebabnya 52 negara di dunia telah memberlakukan larangan memukul anak sebagai hukuman. Seperti di Perancis, Swedia, Islandia, dan Yunani. Memukul anak apapun bentuknya, seperti memukul bokong, lengan, dan sebagainya, tidak dianjurkan dalam mengajarkan kedisiplinan, karena bisa memunculkan efek yang lebih buruk pada anak. Sementara itu, larangan memukul anak dalam menghukum dianggap tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dalam mendidik anak. Pasalnya, Nabi SAW justru memerintahkan untuk memukul anak ketika dia tidak juga melaksanakan sholat, padahal usianya sudah 10 tahun. Dalam kondisi ini, pukulan dinilai sebagai salah satu sarana pendidikan bagi anak. Hal ini pun memunculkan polemik, sebab di satu sisi, para peneliti menyatakan bahwa menghukum anak dengan cara memukul dipandang sebagai kekerasan bahkan telah dilarang di beberapa negara. Namun di sisi lain, pukulan terhadap anak pada kondisi tertentu dianggap sebagai sarana pendidikan, bahkan diperintahkan Nabi SAW. Lalu bagaimana? Sebenarnya tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Hasil penelitian maupun tuntunan Nabi tentang memukul anak tetap dalam batas yang sama-sama disepakati. Penelitian menyebutkan bahwa pukulan yang menyakiti dan terus-menerus dilakukan sebagai hukuman, itulah yang bisa menyebabkan dampak negatif pada anak. Artinya, jika setiap kali anak dianggap tidak patuh, lalu orang tuanya selalu menerapkan pukulan fisik sebagai hukuman, tindakan inilah yang tidak dibenarkan. Khususnya jika model disiplin seperti ini diterapkan pada anak-anak balita. Sementara, tuntunan Nabi baru membolehkan pukulan pada anak di usia 10 tahun. Itu pun kebolehan memukul ini tidak bersifat mutlak. Rasulullah terlebih dahulu menyuruh para orang tua untuk mendidik anaknya jauh sebelum sang anak menginjak umur 10 tahun. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Perintahkanlah anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, sebelum anak menginjak usia 10 tahun, orang tua dituntut untuk membimbingnya dengan sabar dan lembut tanpa menggunakan hukuman fisik sedikit pun. Baru ketika anak menginjak usia ke-10, jika sang anak masih suka meninggalkan sholat dan segala cara telah dilakukan untuk menasehatinya, ketika itulah orang tua diperbolehkan memukul sang anak. Dengan kata lain, pukulan kepada anak menjadi alternatif terakhir bagi orang tua. Itu pun, pukulan itu hanya sebagai pengingat, bukan untuk melukai. Pukulan yang mendatangkan perbaikan, bukan mencelakakan. Sesuai sabda Rasul, gunakanlah pukulan yang ringan yang tidak membahayakan. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, secara umum, pukulan terhadap anak tidak dibenarkan, baik dari segi agama maupun norma masyarakat, jika pukulan itu bersifat melukai sang anak. Islam justru memerintahkan untuk membangun keluarga dengan penuh kelembutan. Karena itulah cerminan keluarga ideal dan dikelilingi kebaikan. Sebagaimana Nabi tegaskan dalam sabdanya, jika Allah menginginkan kebaikan bagi sebuah keluarga, maka dia akan memasukkan kelembutan di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya, Nabi SAW juga bersabda,
Siapa saja yang dihalangi dari kelemah lembutan, maka dihalangi pula dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, entah kenapa orang paling pandai kalau mencela seseorang. Ada saja bahan sebagai celaan, apalagi kalau sengaja dicari-cari. Disadari atau tidak disadari, sengaja atau tidak sengaja, mungkin semua orang pernah mencela. Bisa saja mencela hanya sebagai bahan bercandaan, tetapi bisa juga sangat serius apabila terselubung maksud tertentu. Tetapi anehnya, ada orang yang memang memiliki hobi mencela. Kalau tidak mencela, seperti ada yang kurang. Saking seringnya mencela, menjadi hal biasa dan tidak merasa bersalah lagi. Mungkin bagi sebagian orang mencela ini bukan persoalan serius, masalah remeh-temeh, tapi perlu juga dilihat akibatnya. Apapun itu, celaan itu seringkali menyakitkan, sekalipun terkadang hanya berawal dari bercanda. Bahkan dari iseng celaan, berakhir menjadi bully, ada intimidasi. Sudah berapa kasus bully di tanah air yang berawal dari cela-mencela, khususnya anak-anak dan remaja. Kasus-kasus yang kemudian viral dan menjadi isu-isu besar nasional. Dalam agama, celaan itu persoalan serius. Bahkan sekalipun mencela orang yang berbuat tidak benar, mencela orang yang berbuat dosa, bahkan yang demikian ini termasuk persoalan yang tidak bisa diremehkan. Karena akibatnya bisa berbalik pada orang yang mencela. Ulama kontemporer Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin pernah mengingatkan, jika seseorang mencela saudaranya karena dosa yang diperbuatnya, maka seringnya dia akan diuji dengan dosa itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghina saudaranya karena sebuah dosa yang diperbuatnya, dia tidak akan mati sehingga melakukan perbuatan dosa itu. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Al-Tobroni, dan Ibnu Abi Al-Dunya. Artinya, orang yang mencela perbuatan dosa sesama muslim, maka dia akan diganjar dengan perbuatan serupa. Dia pasti akan melakukan dosa seperti yang dia cela itu. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, "Janganlah kamu mencela saudaramu atas kesalahannya. Boleh jadi Allah merahmatinya dan Allah menguji kamu melakukan kesalahan yang sama." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan, larangan mencela di sini maksudnya mencela dosa orang, padahal orang itu sudah bertobat. Artinya, jangan mengungkit dosa-dosa orang yang telah lalu, padahal orang itu sudah bertobat. Maka dengan mencelanya, apalagi dibarengi dengan perasaan bangga diri dan suci dari dosa semacam itu, maka kelak dia akan melakukan dosa yang sama. Nauzubillah. Lebih jauh, Ibnul Qayyim menyebutkan larangan di sini, karena bisa jadi dosa mencela seorang muslim yang melakukan maksiat itu lebih besar daripada dosa yang diperbuatnya. Dan kadar maksiat mencela muslim yang berbuat dosa itu lebih berat daripada maksiat yang telah diperbuatnya. Boleh jadi orang yang mencela itu lupa akan nikmat Allah berupa taufik atas ketaatan, sehingga ia hanya membanggakan kesolehan dirinya. Ditambah lagi ia merasa suci dari dosa. Wallahu alam. Pemirsa, tahukah Anda seperti apa rupa malaikat maut? Dan dahsyatnya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah akan kami sajikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Hasanah segera kembali. Pemirsa, pernahkah terpikir oleh kita, seperti apa wujud malaikat maut yang setiap waktu selalu mendatangi manusia yang sudah ditentukan ajalnya? Rupa malaikat maut bisa kita temukan dari sumber terpercaya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sekiranya orang yang akan dicabut rohnya itu orang mukmin yang tidak berdosa, maka malaikat itu datang sebagai seorang yang rupawan. Sebaliknya, jika datang pada orang kafir dan munafik, maka mereka mendatanginya dengan rupa yang menakutkan. Bara bin Azib telah meriwayatkan yang dikutip dalam hadis Sunan Abi Daud, Hakim, Ahmad, dan lainnya menyebutkan hal ini. Sesungguhnya jika orang mukmin, maka ketika dia akan keluar dari dunia ini dan menuju alam akhirat, maka dia didatangi malaikat yang turun dari langit dengan muka yang putih berseri. Seolah-olah wajah malaikat itu seperti sinar matahari. Mereka itu membawa kain kafan yang dibawa dari surga.
juga membawa wangian dari surga. Malaikat datang sambil duduk sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dengan duduk di sisi kepalanya. Malaikat itu mengatakan, "Hai nafas yang baik, tenang. Keluarlah Anda sekarang dengan mendapatkan ampunan dari Allah dan kerelaannya." Kemudian keluarlah roh itu seperti mengalirnya sebuah titisan yang berasal dari satu minuman. Kemudian malaikat itu mengambil roh itu. Dan sesungguhnya jika orang yang akan dicabut itu roh orang yang kafir, dalam riwayat yang lain orang yang fajir, artinya penjahat, penzina atau pendusta, maka ketika orang itu di dunia, lalu ia didatangi malaikat yang turun dari langit yang keadaannya kejam dan kasar, dengan rupanya yang hitam, dengan membawa pakaian berbulu, lalu mereka duduk daripadanya sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut Israel datang dan duduk di sisi kepalanya sambil mengatakan, "Hai roh yang jahat, keluarlah engkau sekarang menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya." Lalu dipisahkan roh itu dari tubuhnya, yang terpisahnya itu laksana dicabutnya bulu basah oleh besi panas, yang kemudian diikuti dengan putusnya keringatnya dan urat sarafnya. Lihat hadis riwayat Hakim, Abu Daud, Ahmad, dan lainnya. Ketika hal itu terjadi, mereka yang hidup berada di sampingnya tidak tahu apa-apa, tidak melihat sesuatu. Perhatikan firman Allah SWT yang artinya, "Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat." Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 83 hingga 85. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengungkapkan tentang adanya malaikat maut yang akan memberikan berita gembira kepada mereka yang akan mati sebagai seseorang mukmin dengan janji ampunan Allah serta kecintaannya. Namun bagi mereka yang kafir atau orang yang jahat berdosa, bagi mereka dijanjikan pula adanya kemurkaan dan kemarahan Allah kepadanya. Berkaitan janji surga kepada orang mukmin yang akan mati telah diterangkan Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan beroleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia maupun akhirat, yang di dalamnya kamu akan beroleh apa yang kamu inginkan, dan akan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi penyayang." Al-Quran Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Ayat ini menurut para ahli tafsir turun berkenaan dengan orang yang akan mati dalam keadaan serba takut dan susah menghadapi masa akan datangnya kematian. Bahkan takutnya orang-orang yang akan mati kemudian. Dengan ayat ini, maka jelaslah bahwa malaikat akan turun padanya nanti pada saat-saat kematiannya dengan berita yang membawa ketenteraman, yang seolah-olah malaikat itu akan mengatakan, "Janganlah Anda susah dalam menghadapi masa akan datang, baik ketika di alam barzah maupun di akhir nanti. Juga Anda tidak perlu susah tentang keluarga Anda, anak-anak Anda maupun hutang-hutang Anda." Bahkan diberinya berita dengan janji akan dimasukkan surga sebagai berita gembira. Sebaliknya, bagi orang yang kafir, maka malaikat berjanji kepada mereka untuk menempatkan mereka di neraka jahanam. Hal inilah yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran tentang malaikat yang akan mematikan mereka yang kafir pada perang Badar. Seperti dalam ayat yang menyebutkan, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.' Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya hambanya." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 50 dan 51. Firman ilahi ini menunjukkan pada kita bagaimana para malaikat mencabut roh orang yang kafir, yaitu dengan cara yang mengerikan. Para malaikat itu memukul wajah dan belakang mereka, dan malaikat mengatakan, "Rasakanlah engkau sekarang dengan siksaan yang pedih." Memang kisah ini terjadi dalam perang Badar, namun hal itu bisa berlaku pada kafir di masa apapun. Tak hanya terbatas pada orang-orang kafir pada perang Badar. Wallahu a'lam. Pemirsa sana,
Inilah surah yang sangat populer dan banyak diingat kaum muslim karena berada di awal-awal surah Al-Quran. Surah ini ternyata memiliki keistimewaan tersendiri dari surah-surah yang lain. Surah Al-Baqarah termasuk kategori surah-surah agung karena mengandung hukum-hukum, penjelasan akidah, dan kisah-kisah. Keagungan ayat ini pula tak lepas karena keberadaan ayat kursi, sebuah ayat teragung dalam Al-Quran. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadis tentang keutamaan surah Al-Baqarah dan bagaimana setan-setan lari dari rumah yang dibacakan surah ini. Beliau SAW bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Setan sejatinya akan lari dari rumah yang di dalamnya terbacakan surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Rasul SAW juga menjelaskan bahwa surah Al-Baqarah dan Ali Imran termasuk surah yang akan datang nanti di hari kiamat, guna menyelamatkan dan memberikan syafaat untuk orang-orang yang berinteraksi dengan kedua surah ini. Surah Al-Baqarah ini ditutup dengan dua ayat mulia yang memiliki keutamaan besar. Seperti apa keistimewaannya? Dua ayat istimewa ini adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan dari Rabb-Nya kepadanya. Demikian pula orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tiada membeda-bedakan seorang rasul pun di antara rasul-rasulnya. Dan pula mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kami apa-apa yang tak sanggup kami pikul. Berilah kami maaf, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami atas kaum yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis mulia bahwa Allah telah menuliskan kitab 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kitab ini sendiri di sisi Al-Arsy. Allah menurunkan dua ayat mulia sebagai penutup surah Al-Baqarah. Siapa yang membuat dua ayat tersebut di rumahnya selama 3 hari, maka setan tak akan mendekati rumah tersebut. Dua ayat itu mengandung penjagaan bagi rumah seorang muslim dari gangguan dan makar setan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitab 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Allah menurunkan darinya dua ayat sebagai penutup surah Al-Baqarah. Setan tidak akan mendekati rumah yang dibacakan dua ayat ini selama 3 malam. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, dan Hakim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa siapa yang membawa dua ayat terakhir surah Al-Baqarah di malam hari, maka dua ayat ini akan menjaganya. Maksud penjagaan ini bisa berarti bahwa dua ayat tersebut telah mencukupinya dalam hal pahala ibadah di malam itu. Bisa juga berarti bahwa makna penjagaan dalam ayat ini adalah penjagaan baginya dari keburukan manusia dan jin. Inilah yang dimaksud dari pesan Nabi SAW dalam sabdanya. Siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah di suatu malam, maka dua ayat tersebut mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud ucapan Nabi mencukupinya? Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan 5 makna dari kata mencukupinya yang tertera dalam hadis tersebut. Di antaranya, mencukupinya untuk qiyamul lail. Jadi jika seseorang membaca dua ayat ini sebelum tidur dan tidak mampu melakukan sholat malam, maka dua ayat ini telah cukup. Demikian juga dua ayat ini mencukupkan seseorang bacaan Al-Qur'annya di malam itu, baik di dalam sholat maupun bacaan di luar sholat. Bisa juga bermakna mencukupkan dari penjagaan gangguan jin, setan, dan manusia. Dan yang terakhir yang dipilih oleh Ibnu Hajar, bahwa dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini mencukupinya dalam hal akidah. Artinya, semua penjabaran akidah Islam tertera dalam dua ayat ini, karena mengandung cabang dan pokok keimanan, yaitu iman kepada Allah, para malaikat,
kitab-kitab para rasul dan hari kiamat. Wallahu alam. Ngaji kalau nggak di masjid dekat rumah, ya di sekolah. Kayaknya lebih enak di rumah deh ya. Karena suasananya mungkin lebih kenal gitu sama kita gitu. Daripada on the street, berarti kan di jalan atau sambil berjalan atau kayak gimana gitu. Kalau saya di masjid aja deh. Ngaji di masjid? Iya, sama di rumah juga gitu. Saat itu masih pada jalan yang benar, saya akan ikuti gitu. Maupun itu di luar mungkin kan karena ingin memiliki suasana yang baru, nah saya ikuti gitu. Kalaupun di masjid, ya saya ikuti juga karena ada waktunya untuk serius dan untuk refreshing juga gitu. Gitu. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, mengaji selalu dilakukan di tempat-tempat tertentu, di masjid, di rumah, dan di tempat-tempat tertentu lainnya. Sementara membaca Al-Quran di tempat umum memang kurang begitu familiar. Padahal membaca Al-Quran selain di tempat najis dan kotor bisa dilakukan di mana saja. Karena membaca Al-Quran termasuk zikir yang paling baik. Apalagi pahala yang diraih bagi pembacanya sangat luar biasa. Bahkan menurut Nabi kita Muhammad SAW, pahalanya dihitung bukan per bacaan, bukan per ayat, bukan per kata, tapi pahalanya dihitung setiap hurufnya. Sayangnya, ibadah yang satu ini sering kita abaikan karena kebanyakan orang tidak sempat meluangkan waktu, terlalu sibuk dengan urusannya. Padahal kita bisa saja menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran jika kita mau mengusahakannya. Hal inilah yang menjadi motivasi sebuah komunitas yang bergerak untuk mengajak masyarakat agar peduli membaca Al-Quran dan mengadakan kegiatan belajar membaca Al-Quran di tempat-tempat umum. Inilah komunitas Odoj atau One Day One Juz. Komunitas ini menggerakkan para anggotanya untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz, guna membiasakan mereka untuk selalu meluangkan waktunya membaca Al-Quran. Salah satunya di One Day One Juz ini, salah satunya kita ingin merangkul kepada orang-orang yang memang jarang ngaji. Ya, salah satunya kalau di masjid itu memang mayoritas orang-orang pengajian. Nah, kalau di sini One Day One Juz, salah satunya Odoj ini merangkul semua orang untuk ikut ngaji bareng. Salah satunya sebagaimana coachnya slogannya One Day One Juz, mengajak orang biar mengistiqomahkan satu hari itu terus bertilawah Al-Quran, seperti itu. Selain mengajak untuk membaca satu juz dalam satu hari, komunitas ini juga mengadakan kegiatan tahsin atau belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dengan benar. Sekali dalam sebulan di area publik yang disebut dengan istilah ngaos atau ngaji on the street. Belajar membaca Al-Quran di publik area atau ngaji on the street kini menjadi tren bagi masyarakat di beberapa daerah, khususnya warga Bandung. Hal ini sengaja dilakukan di area publik guna mengajak masyarakat bertilawah dimanapun dan kapanpun. Membaca Al-Quran di area publik selain agar bisa mendekatkan masyarakat sekitar dengan Al-Quran, juga bisa membuat pesertanya lebih rileks. Dengan mengaji di alam terbuka, selain menambah ilmu membaca Al-Quran, juga membuat peserta merasa refresh, layaknya sedang berkreasi namun sambil beribadah. Ini menjadi solusi bagi masyarakat yang penat akan rutinitas, agar bisa beribadah namun dengan cara yang asyik. Kalau untuk ngaji, misalnya tilawah biasa sendiri mungkin kurang nyaman ya, karena kan konsentrasi kurang cukup. Tapi kalau untuk acara-acara kayak gini, lebih senang. Kenapa? Jadi selain kita bisa ketemu teman-teman yang lain, juga bisa share juga ke teman-teman yang lain bahwa yang ngaji itu ada juga gitu. Nggak harus di masjid, nggak harus di rumah, tapi bisa di tempat kayak gini juga. Kalau untuk acara kayak gini, temanya untuk silaturahmi teh. Terus saya juga ini pertama ketemu teman-temannya ini pertama juga, jadi lebih termotivasi juga buat oh yang ini teh, yang satunya udah gini sehari satu juz, masa saya belum, nah kayak gitu. Lebih ke motivasi ke situ. Sangat nyaman, jadi memang ini membuktikan bahwa mengaji itu nggak hanya di masjid saja. Jadi sebuah program yang sangat bagus, kita apresiat buat teman-teman dari Odoj. Sementara ini kita hanya aja di masjid, hanya orang-orang untuk yang suka ke masjid aja. Justru dengan hal seperti ini,
bahwa mengaji itu tidak hanya untuk di masjid, tapi dimanapun berada, nyaman mungkin, justru bisa mengajak orang-orang mengaji, itu sebuah apresiasi yang sangat tinggi untuk teman-teman Odoji. Yang pertama sekalian wisata ya, karena kan ini kan tempat wisata, jadi memang sekalian wisata, sekalian kuliner, sekalian silaturahmi, juga selain untuk mendapatkan ilmu dan juga pahala. Dengan menggelar baca Al-Quran di tempat umum, diharapkan juga bisa menggugah dan mengajak masyarakat untuk bertilawah, membaca Al-Quran, minimal mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh pesertanya, agar masyarakat dekat dengan Al-Quran. Meskipun membaca Al-Quran di tempat santai, bukan berarti tidak dilakukan dengan serius. Sebab pada kegiatan ngaji on the street ini menggunakan metode pembelajaran khusus bagi anggotanya, agar bisa cepat membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan tartil yang tepat. Kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan mentajwidkan, mentahsinkan? Salah satunya ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu salah satu perintah Allah. Harus membacakan bacaannya dengan tartil, salah satunya dengan mempelajari yang namanya ilmu tahsin. Seperti itu. Dari Maqdis, metode Maqdis itu mulai dari 3 level. Yang pertama ada level yang namanya ihsan. Ihsan itu belajar huruf hijaiyah. A, ba, ta, sampai ya. Nah, sedangkan sesudah dari ihsan ke tahsin. Nah, tahap tahsin memperbaiki bacaan. Bagaimana panjang 2 harokat, bagaimana panjang 4 harokat, 5 harokat. Nah, setelah tahsin baru makomat. Nah, ini sebetulnya yang disampaikan makomat. Cuman saya mempermudah kembali bagaimana mentahsinkan Al-Quran dengan bantuan makomat seperti itu. Karena banyak orang-orang yang baru, salah satunya untuk merangkul terlebih dahulu, biar cinta dulu kepada Al-Quran. Maka dari itu orang-orang pasti ingin belajar bagaimana belajar tahsin dan lain sebagainya seperti itu. Tampaknya pembelajaran di tempat umum ini membuat banyak orang merasa terbantu, apalagi bagi para pemula. Selain itu, tempat dan suasananya tidak membosankan. Sangat-sangat mudah, jadi memang tadi lagamnya kayak lagu gitu ya, kayak nyanyi, jadi membuat semangat untuk belajar mengaji. Kan biasa kalau zaman kecil tuh mengaji datar gitu ya, sekarang dengan ada beberapa lagam, ada beberapa irama, jadi semakin ke hati pun jadi masuk gitu, kayak enak gitu, kayak kita tuh kayak sedang menyanyi tapi ngaji gitu. Kata Tia sih malah enak ya, jadi ada ayunannya kayak gitu. Jadi kalau dulu kan waktu zaman TPA ngajinya harus 1, 2 gitu pakai ketukan kayak gitu. Nah sekarang lebih diayun, jadi lebih kayak nyanyi aja gitu. Jadi nggak terlalu mikirin oh ini teh mad apa, ini mad apa, enggak. Jadi oh ini pokoknya ayunannya segini, jadi nggak lebih mudah lah kalau kata saya. Aktivitas ngaji on the street selain mengajak belajar membaca Al-Quran, gerakan ini juga memberikan challenge dan tantangan bagi para anggotanya untuk mengajak orang di sekitar bertilawah Al-Quran. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.